DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan praktisi hukum Hotman Paris Hutapea. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Iya, Bang Hotman, kita baru saja mendapatkan kabar, ini semoga saja ini menjadi kabar baik ya, bahwa DPR menyetujui upaya abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Mas Hasto gitu ya. Tanggapan Anda, Bang Hotman? Jadi gini, saya juga barusan bertelepon dengan Pak Dasko, dan itu dibenarkan. Dan memang saya selama sebulan ini seluruh ring 1 sama Pak Dasko sama Pak Rosan terus-terusan saya WA, saya kasih tahu pesannya bahwa karena saya kan termasuk salah satu pengacara dari importer swasta kan, jadi saya tahu kasusnya tidak ada. Saya mengatakan saya minta semua ring 1 sama Pak Teddy, Pak Rosan, Pak Dasko agar usulkan kepada Pak Prabowo agar Prabowo menentukan sikap yang intinya menyatakan bahwa Dasko itu tidak bersalah gitu loh. Jadi ini sudah setengah mati saya kirim WA hampir tiap hari ke semua ring 1 di istana karena saya kan pengacara dari Prabowo selama 25 tahun. Dan kebetulan minggu lalu si Dasko telepon saya, dia ditanyakan kasusnya detailnya, saya kasih tahu, bahkan dia juga minta nomor teleponnya pengacaranya Tom Lembong, saya kasih. Dan barusan Dasko juga kami teleponan bahwa benar sudah disetujui. Dan saya juga tanya bagaimana dengan nasi importer swasta, dia bilang nasinya juga akan sama, mereka akan intervensi nanti agar importer swasta juga juga bebas dari semua tuduhan ini ya. Jadi ini selama sebulan penuh saya bergerilya terus, saya WA-in ke semua pihak karena saya memang dekat sama semua ring istana karena saya pengacara. Kasus Tom Lembong ditanyakan di artificial intelligence. Apakah Tom Lembong bersalah? Si artificial intelligence itu setelah membaca semua dokumen dari berbagai stakeholders yang ada dalam persidangan sampai pada kesimpulan bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Begitu loh. Iya. Itu artificial intelligence. Tapi kalau orang awam, itu datang cuma sekali-sekalinya tuh kan di sidang itu, atau sebelumnya sudah pernah datang? Pernah datang. Tapi seorang awam melihat proses sidang itu kayak apa ya? Tanya pertama tentang artificial intelligence dulu. Menjawab bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Ya karena kan artificial intelligence tidak kenal Jokowi. Lu nggak tanya soal Jokowi soalnya, sih nggak ditanya soal Jokowi. Dia tidak kenal Jokowi, tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan takut, gitu loh. Nggak kenal ancaman, nggak kenal apa, dia bisa jawab mudah. Jadi objektivitasnya diletakkan sebagai pilar jawabannya ya semata-mata objektivitas saja. Jadi kalau ditanya kepada artificial intelligence, jawabannya seperti itu. Kalau ditanyakan kepada saya atau orang-orang yang berakal sehat lainnya, jawabannya akan sama, bebas untuk Tom Lembong selayaknya. Jadi kasus ini dari awal memang secara pengamatan saya yang bukan hukum, saya kan FISIP dan HI, tapi paling tidak saya belajar filsafat hukum waktu di semester awal. Tom Lembong ini memang hanya menambah kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan.
hanya menambah deretan kejahatan Jokowi terhadap Anies. Nah, dengan kasus Tom Lembong ini semakin nyatalah bagaimana sistem hukum bekerja menjadi alat kekuasaan untuk menarget orang-orang tertentu yang berbeda orientasi politik.